April teman-teman, April bulan keempat, yang berarti bisa jadi 4 itu stabil, seimbang gitu kan. Tapi ada juga yang menghindari 4 ya. Karena apa sih? Karena katanya nggak beruntung, itu angka sial gitu kan ya, macam-macam sih pendapat orang ya. Tentunya sebenarnya ini tergantung sih dari persepsi kita ya. Masing-masing orang punya kepercayaannya sendiri-sendiri gitu kan ya, cara pandangnya sendiri-sendiri tentang angka 4 ini ya. Tapi ya Oracle Card Indonesia di sini ya bakalan baca nih teman-teman ya, karena semua hari, semua momen juga baik, maka bulan keempat pun juga akan jadi bulan yang baik gitu kan ya untuk kita semua pastinya. Bulannya bawa banyak berkah teman-teman ya. Ayo kita baca berkah-berkah apa aja sih yang bakalan muncul tumpah ruah dan akan kamu dapatkan di bulan April ini. Tentunya ini akan jadi general reading ya teman-teman ya, jadi bacaan umum ya, monthly reading, bacaan bulanan untuk bulan April. Dan semoga bacaan ini bisa membuat kalian terpacu ya semangatnya gitu kan, untuk tetap semangat teman-teman di bulan ini, ngadepin bulan ini bagaimanapun dan apapun bentuknya bulan ini. Afirmasikan yang positif ya. Right? Kali ini kita bakalan baca buat teman-teman Gemini ya, dimanapun kalian berada. Dan buat teman-teman Gemini yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya dengan senang hati. Alamat emailnya ada di description teman-teman ya, kalian boleh klik di description. Di sana juga selain alamat email ya, terdapat juga ya link untuk kalian menuju ke 3 channel yang lainnya dari Oracle Card Indonesia. Jadi ya pastikan kalian pantengin semua 3-3-nya, karena nggak melulu masalah readingan gitu kan ya, tapi ada juga terapi melalui music, brainwave yang aku buat dengan ketulusan dan keikhlasan untuk kalian semua ya di sela-sela waktu yang ada ya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian semua pastinya ya. Right, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Somebody play with a beautiful world for you. Oke. Kita baca untuk overall dulu ya. Overall untuk bulan ini seperti apa sih ya buat kamu? Overall seperti apa bulan ini? Ups. Wah, tunggu dulu, tunggu. Jatuh guys, jatuh. Oke. Terus ada apa nih secara overall di bulan ini? Ada expression, growth, commitment. Oke, bulan ini potensi-potensi buat kalian melakukan perjalanan ya, ini ada nih teman-teman ya, ada perjalanan-perjalanan baik itu luar kota gitu kan, atau luar provinsi, luar negara ya, kemungkinan ya teman-teman ya, ada perjalanan jarak yang ditempuh ya, seperti itu. Keluarga ya, berhubungan dengan pekerjaan bisa, berhubungan dengan keluarga juga bisa ya, yang jelas seperti itu. Tentang sebuah janji sih ya, karena emang udah dijanjikan gitu kan ya, akan pergi, akan ada kepergian ya, pastinya ini terjadi ya teman-teman ya. Lalu juga problem-problem yang berkaitan dengan orang yang disayang ya, keluarga juga bisa, orang yang disayang pasangan juga bisa teman-teman ya, anak juga bisa. Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya teman-teman ya, karena sebenarnya mungkin masalahnya nggak segede itu juga, tapi karena kita mikirnya terlalu dalam gitu kan, jadi masalah yang terlihat tampak berat gitu, padahal sebenarnya mungkin kalau misalkan dilihat ya enggak juga gitu loh ya. Problem-problem yang berkaitan dengan kecapean ya secara emosi dan perasaan ini mungkin terjadi. Ada perjalanan pula ya, capek secara fisik pun juga memungkinkan teman-teman ya, merasa susah berekspresi ya. Ada momen sih ketika ini moodnya juga lagi swing ya teman-teman, lagi naik turun juga gitu, tapi ya mau nggak mau harus segera diselesaikan problem-problem yang ada, karena memang komitmen atau janji yang sudah diucapkan ya. Bulan ini bulan sibuk teman-teman ya, tapi bulan yang juga potensi crash dengan
koneksi hubungan ya di luar dari diri kamu ya, ini juga ada. Jadi ya lebih menghargai perbedaan akan jadi solusi yang baik ya, seperti itu. Lalu juga capeknya kamu ya mungkin bisa diseimbangkan dengan punya waktu ya, memanage waktu dengan baik antara pekerjaan dan relationship ya. Relationship di sini bukan berarti pasangan aja gitu, tapi sama family atau keluarga juga bisa ya, seperti itu. Jaga komitmen dengan baik ya. Tergoda untuk sesuatu yang sifatnya sesaat, jangan teman-teman ya. Sifatnya sesaat ini bisa jadi orang ketiga juga bisa, tapi juga jaga-jaga untuk misal mesti jaga makanan gitu kan ya, tapi tergoda oleh makanan-makanan yang kurang sehat gitu ya, ini juga bisa. Jadi tergoda sesuatu yang sifatnya sesaat, peluang-peluang tawaran-tawaran ya ini mungkin ada bermunculan di bulan ini ya. Jadi pikirkan, pertimbangkan dulu baik-baik, jangan langsung ibaratnya oke, ini langsungan jebret diterima ini ya, jangan ya. Karena ini peluang dan kesempatan lagi bagus nih teman-teman di bulan ini ya. Peluang-peluang dan kesempatannya lagi banyak gitu ya. Jadi lebih santai lagi gitu. Santai dalam artian santai menganalisis gitu kan, bukan santai lalu terus nggak ngapa-ngapain gitu, enggak sih ya, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini adalah secara overall di bulan April ini. Nah sekarang kita bakalan lihat ya untuk keuangan, percintaan, kesehatan, dan hal-hal yang mungkin terjadi ya. Kita baca keuangan terlebih dahulu. Keuangan untuk bulan ini teman-teman ya akan jauh lebih baik kalau bijak sih ya, lebih bijaksana untuk membelanjakan apa yang penting terlebih dahulu ya, seperti itu. Jangan yang kayak aku tuh udah kerja keras gitu, aku udah yang namanya begini begitu gitu kan ya. Ya aku boleh dong sah-sah aja kalau misalkan aku tuh yang cari duit dan aku menikmati gitu ya. Jangan langsung semena-mena gitu. Pikirkan baik-baik terlebih dahulu, karena yang bisa mengkhianati keuangan kita adalah diri kita sendiri ya guys ya. Sesungguhnya bukan orang lain. Kalaupun ibaratnya kamu ditipu nih investasi atau temen atau apa gitu kan ya, ini sebenarnya ya bukan temennya juga yang oke lah dia juga berbuat kesalahan, tapi kita juga mesti akui gitu kan bahwa kita mengizinkan hal tersebut juga untuk terjadi gitu. Kalau kita nggak oke gitu kan ya, hal-hal tersebut juga tidak akan terjadi gitu. Kalau kita bisa belajar untuk mengendalikan diri kita ya, mempertimbangkan baik-baik dan matang-matang gitu kan ya, pasti akan bisa lah punya kendali lah kita sama hidup kita sendiri ya, seperti itu. Jadi jaga teman-teman ya, jangan semena-mena sama ibaratnya aku yang cari gitu kan, ya udah serah gue dong gitu ya. Peluang dan kesempatan ada nih teman-teman ya, tinggal kamu tuh berani apa enggak sih untuk melangkah, untuk mengambil tindakan gitu. Karena tadi kita juga udah lihat ya di awal ya, peluang-peluang tawaran-tawaran di bulan ini lagi gila-gilanya, lagi luar biasa banyak banget. Tergantung sama kamu berani apa enggak sih ngambil tawaran-tawaran ini atau peluang-peluang ini. Tapi ingat ya, untuk mempertimbangkan hal itu baik-baik terlebih dahulu. Jadi jangan tergoda gitu langsungan terus tanpa pikir panjang gitu juga jangan ya. Ada hal-hal yang memang yang di luar dari kapasitasnya kita ya, jangan berangan-angan terlalu jauh di sana. Bukan berarti kamu nggak mampu teman-teman ya, tapi kita juga mesti menyadari kapasitas kita tuh sampai seberapa sih gitu ya. Semua tuh ada prosesnya, nggak bisa yang namanya cepet-cepet buru-buru sesuai dengan kemauannya kita. Pokoknya gitu ya. Ada prosesnya guys ya. Jadi sabar ya, oke. Ini buat keuangan kamu ya. Ini buat keuangan kamu. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk percintaan ya, love readingnya kamu di bulan April ini apa sih ya. Kita bakalan bagi untuk teman-teman yang jomblo ya, untuk teman-teman yang udah punya pasangan ya, dan juga untuk teman-teman yang sedang terlibat ya hubungan-hubungan yang complicated gitu ya. Kita lihat nih
Oke, eh, buat kamu yang jomblo ya, buat kamu yang jomblo ini berhati-hati terhadap apa sih ya. Kalau kenal sama orang teman-teman ya, kamu mesti pertimbangkan atau selidiki lebih dalam gitu kan, apakah ya orang tersebut udah punya pasangan gitu. Karena ada potensi-potensi nih kamu ketemu sama orang ya dan terlibat gitu kan ya, kamu yang jadi orang ketiga gitu kan ya, ini parah banget kan ya kalau kayak begitu teman-teman ya. Jadi hati-hati banget ya, hati-hati banget belajar melepas kalau misalkan itu tuh emang nggak mungkin atau berat buat dijalani ya teman-teman ya. Oke, bulan ini adalah bulan yang buat kalian ya teman-teman yang jomblo ya, ini force sama lingkungan ya. Lingkungan yang ya agak ada sedikit gesekan lah sama lingkungan ya, seperti itu. Jadi mesti hati-hati banget sih ya, dan jangan terjebak di hubungan-hubungan masa lalu yang udah lalu ya, berlalu ya. Hubungan ini dalam artian buat kamu yang jomblo itu bukan berarti ya misal kamu nggak pernah berhubungan dengan siapapun gitu. Aku kan belum pernah berpasangan kak sama siapa-siapa gitu. Oke, hubungan ini ya belum tentu oleh mantan pasangan ya, tapi dengan teman, dengan sahabat ya, seperti itu. Jadi selisih-selisih paham ya, hati-hati dengan hal tersebut, karena juga ini bisa menjadikan hubungan silaturahmi yang tadinya baik-baik aja gitu kan ya, karena beda prinsip, beda pendapat, beda pandangan, akhirnya jadi jauh gitu ya. Jadi antara itu ya untuk kalian yang jomblo ya. Lalu untuk teman-teman yang have relationship ya, yuk nikmati momen bersama yuk teman-teman ya. Kan gini, masing-masing orang itu pasti punya yang namanya keinginan untuk sayang sama pasangannya ya. Nggak mungkin nggak kan ya, walaupun mungkin ibaratnya hubungan kalian tuh kayak gimana dan seperti apa ya. Tapi teman-teman ya, belajar untuk saling itu juga penting. Saling sayang sama pasangan itu pasti, kamu sayang sama pasangan juga itu pasti ya. Tapi bikin pasangan itu merasa disayangi, ini yang kadang-kadang butuh effort untuk mengetahui gitu kan ya, untuk saling tahu gitu. Nah ini yang paling penting sih teman-teman ya. Apa sih love language-nya pasangan kamu? Supaya apa? Supaya nggak tabrakan komunikasi. Karena it's a simple thing teman-teman, tapi bisa jadi sesuatu hal yang sangat besar sekali. Kebayang ya, cuman masalah simple aja, kecil gitu kan, bisa jadi gede banget dan bisa jadi berujung perceraian, bisa jadi berujung putus. Padahal dari hal simple, dari hal kecil, ini karena apa sih? Komunikasi yang nggak nyambung. Kamu ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu kan, sedangkan dia jawabnya pakai bahasa Jepang gitu kan, ya nggak ketemu kan ya. Ya seperti itulah love language. Dan pentingnya untuk mengetahui love language pasangan kamu tuh apa ya, saling sih, saling teman-teman ya, seperti itu. Lalu buat kalian yang have a complicated relationship teman-teman ya, ini bisa jadi hubungan-hubungan yang gantung ya, yang gak ada ujungnya, yang sebentar A sebentar B ya, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya, seperti itu. Gimana caranya teman-teman gitu kan ya, jangan digantung gitu kan, belajar lebih tegas. Kalau emang nggak ada ujungnya ya udah, nggak usah buang-buang waktu gitu kan ya, nggak usah buang-buang energi juga gitu ya. Dipertegas mau apa, mau kayak gimana, ujungnya tuh mau kemana gitu ya, daripada kamu kecewa tapi tidak dapat kejelasan gitu kan, yang mending diperjelas gitu. Oke ya teman-teman ya, ini buat love readingnya kalian ya di bulan ini. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk kesehatan kamu seperti apa. Kesehatan kamu, teman-teman, yuk sayang sama diri yuk ya, buat kalian yang udah lupa nih ya. Udah lupa punya diri gitu ya. Jangan menahan sesuatu hal ya, kalau emang itu sakit, emang itu lelah, emang itu capek, ya udah istirahat gitu loh. Jangan dipaksa badannya. Tahu waktu, tahu kondisi diri, tahu batasan dirinya kita ya. Belajar menerima keadaan, situasi dan kondisi. Kalau emang nggak kuat ya udah berhenti gitu loh. Bukan berarti kamu nggak berusaha gitu, tapi kita yang tahu batasnya badan kita itu seperti apa. Kalau emang capek, bilanglah capek gitu. Lebih jujur sama diri sendiri, lebih jujur
juga tentang keadaannya kita, ini bakalan bantu kita banget teman-teman ya. Karena apa? Masih ada hari esok untuk bisa menyelesaikan sesuatu hal ya. Seperti itu. Jadi taulah batasan dirinya kamu ya, jangan maksa. Kalau emang udah capek ya udah istirahat ya. Seperti itu. Lalu banyak-banyak berpikir keras ya teman-teman. Bukan berarti kita sebagai seorang manusia nggak boleh mikir gitu, boleh banget mikir, tapi ya kalau emang udah ada warning kayak sakit kepala gitu kan, dan pundaknya udah kaku-kaku banget ya, beban tanggung jawab yang sangat luar biasa banget ya, kamu juga mesti belajar untuk ngerti situasi dan kondisi. Saatnya istirahat ya istirahat. Inti dari dua ini adalah seperti itu, dua kartu ini ya, attachment and power ya, adalah tahu batasan dirinya kamu secara kesehatan itu seperti apa ya. Karena pas juga kartu yang ketiga juga sama ini teman-teman ya, menyadari bahwa manusia tuh punya yang namanya keterbatasan, termasuk tubuhnya kamu, tubuhnya kita punya yang namanya keterbatasan. Dulu mungkin ya kan, buat teman-teman yang mungkin sekarang udah pada senior ya, seusia orang tua saya gitu kan ya, mungkin 50 tahunan gitu kan ya, beliau pun juga bilang bahwa dulu mama tuh usia segini kuat banget loh, dulu pas waktu usia sekamu masih bisa tuh gini gitu. Iya gitu kan ya, dulu gitu kan, sekarang udah enggak. Nah buat teman-teman juga kayak gitu, mungkin usia yang udah 20 tahun itu berbeda dengan usia 10 tahun kan ya, 30 tahun akan berbeda dengan 20 tahun, 40 tahun pun juga akan berbeda dengan 30 tahun. Jadi ya mesti ngerti gitu loh, menyadari bahwa tubuhnya kita itu punya yang namanya keterbatasan, dicintai, disayangi, bukan disiksa terus-terusan ya. Oke teman-teman ya, ini buat kesehatan kamu. Sekarang kita masuk ke hal-hal yang mungkin terjadi ya. Kita bakalan baca potensi atau hal-hal baik, kabar baik yang bakalan bikin kamu itu seneng, happy gitu kan, berkah-berkah di bulan ini. Apa sih? Kita lihat ya. Oke. Hal-hal yang kamu pikirin kemarin-kemarin ribet banget gitu ya teman-teman, takut kalau misalkan nanti ini kayak gini gimana ya, aduh kalau misalkan begini gimana, pokoknya hal-hal jelek lah gitu kan yang dipikirin teman-teman ya. Dan memang karena ada konflik-konflik ya, ini nggak terjadi gitu loh, ternyata fine, ternyata baik-baik aja, dan bahkan mungkin ada bantuan ya teman-teman ya untuk bisa menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan konflik-konflik tersebut gitu kan, sehingga selesai ya, seperti itu. Lalu juga ada keinginan-keinginan yang kemarin-kemarin mungkin gak dapat dukungan, yang gak disetujui sama lingkungan ya teman-teman ya. Balik lagi nih ke sini ya teman-teman ya, ini hal-hal yang kamu takutkan itu tadi gitu ya, akhirnya dapat kok gitu kan ya, dapat dukungan kok gitu. As long as sebenarnya a simple thing ya adalah kalau ngelihat dari sini ya, selama kamu tulus, kamu ikhlas, dan yang kamu lakukan ini baik, kamu niatnya baik ya, pasti akan dapat dukungan. So you don't have to worry teman-teman ya, nggak perlu khawatir ya, karena bulan ini ya semoga berkahnya kamu ya, hal-hal yang selama ini jadi pemicu keretakan, perselisihan dan sebagainya ini akan membaik ya. Orang-orang yang tadinya itu di kubu yang berlainan atau berlawanan dengan kamu ya, pada akhirnya bisa melihat oh kebaikannya seperti ini, yang kayak gitu loh teman-teman ya. Ini juga nih, ini semua connected nih teman-teman ya, kabar-kabar baik, berkah-berkah baik ya, berkah bulan silaturahmi ya kan ya, semoga jadi baik nih teman-teman ya, amin. Nah sekarang ya, this is the most important thing ya, adalah saran-saran ya untuk kalian menghadapi bulan ini nih apa, ini ya penting nih. Yang jelas teman-teman ya, punya apa sih? Punya tujuan. Apa sih yang kamu mau lakukan di bulan ini? Apa sih yang kamu mau kejar di bulan ini teman-teman ya? Jangan sampai bulan ini ya terisi dengan hal-hal yang sayang banget gitu loh ya, nggak prioritas gitu. Ini bulan bagus nih buat upgrade skill, upgrade ilmu, kalau kalian mau belajar gitu kan, mau nambahin ibaratnya wawasan, pengetahuan, mau sekolah lagi, les lagi, kursus apa gitu. Ini bulan yang sangat bagus dan bulan yang sangat luar biasa tepatnya untuk apa? Melakukan refleksi diri ya. Pas banget loh ini bertepatan ya teman-teman ya, sebentar lagi kita udah yang namanya mau apa coba, ayo dijawab ya bulan refleksi teman-teman ya, bulan refleksi seperti itu. Lalu juga
belajar untuk lebih fleksibel ya di bulan ini teman-teman, karena yang buat kita penting belum tentu buat orang lain penting ya. Tadi juga udah kelihatan juga kan crash dengan lingkungan dan sebagainya ya. Itu dia ya, belajar untuk mengekspresikan perasaan boleh, tapi kita juga mesti ngelihat juga ya bahwa yang menurut kita penting, ekspresi kita penting ya, belum tentu menurut orang lain itu adalah hal yang penting ya, kayak gitu. Gak semua hal sih ibaratnya bisa kita logikakan sesuai dengan logikanya kita ya. Sometimes kita juga mesti melihat dari sudut pandangnya orang lain pula, seperti itu ya. Lalu juga pengendalian diri ini juga penting banget teman-teman ya. Pengendalian diri yang baik, kendalikan mood kamu dengan baik ya, ini juga penting. Banyak-banyak berbuat baik di bulan ini teman-teman ya, karena sekali lagi problem-problem yang berkaitan dengan lingkungan ya, ini mungkin muncul terjadi di bulan ini, tapi atasi dengan baik dengan itu tadi gitu kan, untuk tidak memaksakan apa dari side-nya kamu aja, tapi mesti melihat dari sudut pandang yang lain. Apa adanya, belajar apa adanya, tidak perlu yang namanya ibaratnya sungkan nggak akan membawa kita menuju kemana-mana. Yang ada kita ketrap sendiri sama perasaan dan emosi kita ya. Apa adanya aja gitu kan, apa adanya, tapi tidak frontal ya. Artinya jangan, pokoknya gue nggak suka gitu ya, nggak perlu gitu juga, keles ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini adalah buat kalian ya, kisi-kisi gitu ya, kisi-kisi ya di bulan ini ya. Semoga bulan ini bisa dilalui dan dilampaui dengan baik, sama seperti dengan bulan-bulan yang sebelumnya teman-teman ya. Dan semoga kita jumpa lagi di bulan yang ke depan ya, dengan cerita yang jauh lebih baik lagi ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini teman-teman ya, di bulan apapun sebenarnya ya. Oracle Card Indonesia akan tetap nemenin kalian. Ingat buat subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Buat kalian yang mau kualitas hidup jauh lebih baik, mau berubah ke arah yang jauh lebih baik, wajib banget dengerin terapi musiknya Oracle Card Indonesia di channel yang ketiga. Oke? Thank you yang udah pada subscribe ya. Right. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye. Have a great day.